Saya akan coba paparkan sebagian sekarang. Kalau ditanya apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya, maka jawaban sederhananya adalah iya. Islam menyuruh kita menjadi orang kaya, sukses, berhasil, sempurna di diri kita, rawat semuanya, sempurna dalam mencari pasangan, mencari pekerjaan, mencari makanan. Kita disuruh makan halalan dan thayyibah, bagus dan berkualitas, halal dan berkualitas. Kita boleh menikah dengan wanita atau laki-laki yang kita anggap sempurna secara agama dan fisik. Kita boleh memiliki kendaraan yang bagus, begitu pula dengan masalah harta ini. Coba ya, dan selalu upayakan serta bekerja keras untuk itu. Memperbanyak amal saleh. Isi semua kantong-kantong kesempatan untuk beramal saleh dan jangan sia-siakan. Jangan hanya tahu menonton teman atau orang di sekitar kita panen pahala, sementara kita tinggal diam dan hanya tahu memuji orang lain. Saya kasih contoh. Kalau seandainya ada dua orang, si A sama si B, lagi jalan naik mobil. Si A pemilik mobil, si B orang yang numpang. Pas lampu merah berhenti, ada seorang fakir ketuk jendela mobil. Si A pemilik mobil menurunkan kacanya lalu mengeluarkan uang 10.000 atau 50.000 rupiah. Kira-kira kalau antum berada di posisi si B, apa yang antum lakukan? Hah? Kok diam semua ini? Kira-kira kalau antum di posisi si B, apa yang antum lakukan? Umumnya nggak masalah, jangan takut salah. Saya nggak siapin cambuk. Hah? Banyak orang melongo. Banyak orang mengatakan, ya sudah, kamu sudah kasih, ya sudah. Betul begitu? Baik. Tahu nggak kita teman-teman sekalian, pada saat kita di posisi B, hanya tahu memuji teman kita yang membantu, atau merasa cukup karena teman kita sudah bantu, kita sedang tonton dia untuk masuk surga. Sementara kita nggak masuk surga. Bagaimana bisa coba? Orang meramaikan buku amalnya dengan amal soleh, kita cuma tonton saja. Banyak orang bangga dengan amalnya orang lain. Ibu saya itu setiap habis sholat subuh baca Quran. Itu ibumu. Kamu bagaimana? Hah? Banyak orang begitu. Ayah saya itu dulu semua keluarga dibantu. Benar, ayahmu sudah aman. Kamu? Kita bangga dengan amalnya orang lain. Teman-teman saya semuanya hafal Quran. Kamu? Tidak pernah bertanya tentang dirinya sendiri. Kita kebanyakan teman-teman tonton saja. Bangga dengan amalnya orang lain. Apa pepatah bahasa Arab mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukan seorang anak muda yang cerdas yang berkata dulu ayah saya begini dan begitu. Ayahku itu kiai loh, punya pesantren, muridnya sekian banyak. Iya, kamu. Dia sudah aman. Allah titipkan di pundak setiap orang di antara kita malaikat yang tidak pernah luput apapun. Semua dicatat. Kita selalu gitu, tonton, melihat, bangga dengan amal orang lain. Lalu pepatah ini mengatakan walakinnal fata man yaqulu ha ana dza. Tapi anak muda yang cerdas yang berkata pada dirinya dan Tuhannya Allah, ini loh saya. Apa yang kita kerjakan? Ada kaidah penting dalam masalah amal soleh teman-teman. Karena kita bicara masalah mahsyar, akan dibangkitkan, akan ada timbangan amal dan seterusnya. Maka coba fahamin, ada sebuah kaidah sederhana para ulama simpulkan, bunyinya begini. Setiap muslim, masuk berarti muslimah, setiap muslim wajib mendahulukan dirinya dalam amal saleh dari siapapun. Saya pernah dicondet di dekat rumah saya. Pas masuk masjid iqamah, saya lihat di saf pertama ada 3 tempat kosong. Kemudian saya mempercepat sedikit langkah saya, bukan buru-buru, tapi tadinya saya jalan santai, sekarang saya sedikit percepat supaya dapat saf pertama. Ada tetangga saya, seorang bapak-bapak, ya,
Melihat saya agak cepat sedikit, dia mengatakan silakan Pak. Saya disuruh masuk di saf pertama, saya pun masuk. Lalu si bapak itu sholat di saf kedua. Kira-kira perilaku dia ngalah buat saya benar gak nih? 2 persen. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Hah? Salah. Mestinya yang dia lakukan apa? Dia masuk dulu di saf pertama. Kalau masih ada lowong, kasih temannya. Itu benar. Dia buat dulu, baru aja orang lain. Harusnya begitu. Ada banyak sekali orang berperilaku seperti ini. Menunda-nunda amalnya, atau bahkan berbangga dengan amal orang lain, teman-teman. Nggak ada manfaatnya buat dia. Saya kasih contoh yang lain. Kalau antum sudah umroh tahun lalu, tahun ini terkumpul duit, cukup untuk umroh lagi. Ada saudara kandung kita, adik atau kakak kita belum pernah umroh. Mana lebih afdal? Saya umroh lagi atau saya umrohin saudara saya? 2 kubu lagi. Ini penyakitnya umat Islam, selalu kaulain. 2 pendapat semua. Kira-kira mana? Saya mau tanya guru saya. Kev. Dahulukan orang lain. Disepakati itu ya? Salah. Harus dia umroh dulu. Kenapa? Pertanyaan pertama, apakah umroh tahun lalu sudah ada jaminan diterima? Yang kedua, yang sedang punya duit dia atau saudaranya? Berarti yang punya kena kewajiban ibadah siapa? Bagaimana bisa dia berikan umroh saudaranya, dia nggak umroh? Dia tonton orang itu ibadah, dia sendiri enggak. Yang benar, dia umroh lagi, ada lebih rezeki, ikutkan saudaranya. Nah itu betul. Harusnya begitu. Ini sebenarnya peluang-peluang ibadah yang banyak orang sia-siakan. Dia tidak ikutkan dirinya di ibadah-ibadah itu, padahal sebenarnya dia lebih membutuhkan. Tahu nggak teman-teman sekalian, kenapa setiap kali mau makan baca doa? Setiap mau tidur baca doa, setiap mau keluar rumah baca doa. Hampir semua aktivitas keseharian kita diulangin selalu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah pada saat keluar. Bismillah pada saat makan. Bismikallahumma ahya wa amut pada saat mau tidur dan seterusnya. Doa-doa semua. Kenapa kita nggak baca sekali aja seumur hidup? Ada yang punya jawaban? Hah? Semua sebanyak ini gak ada punya jawaban. Masya Allah. Karena buku amal kita setiap hari ada lembarannya. Amal antum yang kemarin udah dicatat kemarin itu. Hari ini, besok dan seterusnya. Makanya terulang terus. Allah hubungkan itu dengan kegiatan kita sehari-hari karena memang kita butuh dengan tambahan amal. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah cukupkan diri dengan oh saya sudah pernah lakukan, oh saya sudah pernah begini. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, janganlah kalian berkata dulu saya pernah sholat malam. Dulu itu. Dulu waktu saya umur 20 tahun, wah luar biasa, setahun penuh saya sholat tahajud. Aman itu, udah dicatat kok. Sekarang, besok selama kita masih hidup, setiap hari ada buku lembaran amal nih. Jadi dari apa yang saya sampaikan dalam pembukaan ini teman-teman sekalian, saya mengajak diri saya dan anda sekalian untuk fokus mengisi kantong-kantong amal di depan mata kita. Banyak. Jangan cuma tahu ngomong. Imam Malik rahimahullah ditanya, saya pernah jelaskan ini, ditanya oleh muridnya tentang fadilah membebaskan budak. Beliau tidak jawab 2 bulan. Diam menjawab. Setelah 2 bulan baru beliau bilang, siapa yang tanya 2 bulan lalu tuh? Imam Malik tahu, 2 bulan lalu tentang masalah fadilah membebasin budak. Kata muridnya satu orang di belakang saya, Imam. Baik. Dijawab sama beliau, fadilahnya begini, fadilahnya begini, fadilahnya begini. Di antara hadis yang beliau sebutkan adalah siapa yang menolong orang yang terlilit utang, mujahid, dan juga orang yang ingin membebaskan diri dari budak, keterbudakan, namanya mukatib, maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat dan tidak ada naungan kecuali naungannya. Setelah selesai, kata muridnya, wahai imam, kenapa 2 bulan anda baru jawab? Kata Imam Malik, selama 2 bulan saya kumpulin duit dulu. Kemudian saya beli budak, saya bebasin, baru saya suruh kamu.
Kerjain dulu. Kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Berat di sisi Allah kamu cuma mengucapin tidak mencontohkannya. Harus diamalkan. Jadi kalau nanti semobil sama teman ada fakir miskin lewat, rebut sebanyak mungkin pahala. Udah tahu nih akan ketuk pintu kaca, itu orang miskin tuh kita bantu yuk. Sudah ada pahala amar ma'rufnya. Dia buka jendela kasih sedekah, kita juga kasih sedekah. Kalau udah duluan ini titip ya, kasih. Mungkin dia kasih, kita dapat bagi pahala sedekah kita dan pahala sedekah dia. Daripada ya sudah, kamu udah kasih sudahlah. Terus menerus tonton orang berbuat baik, nggak ada gunanya. Kadang-kadang ada ikhwah gitu, pergi pengajian. Seringkali diingatkan sama temannya, hari Selasa ada taklim tuh di Al-Fatah. Dia bergantung sama temannya, tunggu diingatkan. Kalau temannya lupa ingatkan, kenapa ente nggak ingatin? Gitu. Jadi dia menggantungkan temannya supaya panen pahala. Kenapa bukan dibalik, antum yang undang dia? Bergantung, sudah gitu dia tidak datang menjadi salahin lagi temannya. Kenapa ente nggak hubungin anak? Ini dalam bahasa Arab dikatakan akhashafan wa su'akila. Jadi orang Arab dulu punya sebuah pepatah, kalau ada penjual kurma, dia taruh di depan kurmanya bagus, di dalam kurmanya buruk. Pada saat dibungkusin orang, kurma yang buruk nih yang kering dikasih orang, kemudian pada saat ditimbang, timbangannya kurang lagi, jadi dua keburukan. Udah menipu kurmanya nggak bagus, tambah lagi timbangannya kurang. Maka keluarlah pepatah bahasa Arab, akhashafan, apakah sudah kurma kering, wasu akila, tambah lagi dengan timbangan yang buruk. Ini tadi sudah tidak hadir di majelis ilmu, salahin lagi temannya. Gitu. Kadang-kadang orang gitu, temannya sudah sedekah, kok cuma 10.000, kesian tuh. Loh dia keluarin. Ini apa istilahnya nih? Goblok ya. Alhamdulillah tidak tersinggung siapapun karena saya tidak sebut nama ya. Tapi kalau antum ingat Ustaz Khalid bilang goblok nih, akhirnya tidak mau lagi kalau tidak nyumbang. Harusnya begitu. Baik, berbicara masalah hari kiamat teman-teman sekalian, penentuan tentang apapun di hari kiamat itu ada di sekarang, di tangan antum sekarang. Mumpung kita masih hidup, ini penentuannya sekarang. Dan tidak bisa lagi, sulit untuk diperbaikin nih. Semua yang kita lakukan di sini kita akan panen di sana. Maka maksimalkan apa yang akan kita panen ini. Tapi teman-teman sekalian perlu saya tekankan satu hal. Kalau ada pertanyaan, saya pernah tulis sebuah artikel, judulnya, apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya? Artikel tanya jawab, tanda tanya, itu saya jawab dengan dalil yang cukup banyak, saya akan coba paparkan sebagian sekarang. Kalau ditanya apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya, maka jawaban sederhananya adalah iya. Islam menyuruh kita menjadi orang kaya, sukses, berhasil, sempurna di diri kita, rawat semuanya, sempurna dalam mencari pasangan, mencari pekerjaan, mencari makanan. Kita disuruh makan halalan dan thayyibah, bagus dan berkualitas, halal dan berkualitas. Kita boleh menikah dengan wanita atau laki-laki yang kita anggap sempurna secara agama dan fisik. Kita boleh memiliki kendaraan yang bagus, begitu pula dengan masalah harta ini. Jadi kita boleh teman-teman, sampai ulama berselisih pendapat tentang masalah mana lebih afdal. Hamba Allah yang kaya bersyukur dengan hamba Allah yang miskin bersabar. Ini panjang pendapat khilaf di antara ulama. Siapa yang lebih afdal di sisi Allah? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Setelah saya panjang lebar baca teman-teman, saya simpulkan ternyata ulama mengerucutkan kepada orang kaya yang bersyukur. Apa sebabnya? Lihat dalil-dalilnya. Yang pertama teman-teman sekalian, Allah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang ibadah jihad. Atau jihad ibadahnya luar biasa. Orang mati bisa masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Allah selalu memulai tentang jihad bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Allah enggak mulai dengan jiwa baru harta. Bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum. Harta kalian, jiwa kalian. Nabi SAW kalau mau jihad dalam banyak hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan jihad, bersedekahlah. Paling pertama itu dulu. Beliau lalu buka kain besar, seluruh sahabat datang menyumbang. Baru dibentuk pasukan untuk fisik. Harta dulu disuruh kumpul. Jadi di sini teman-teman, poin ini jelas dalilnya kalau harta itu penting dalam agama Islam. Kita lebih dalam sebutkan dalil. Misal masjid ini lagi waktu sholat tiba waktu. Saya ngajak seorang teman, ayo akhi, kita sholat yuk di masjid itu. Sholat duhur misalnya. Baiklah,
Teman saya mengatakan, iya, saya ikut insya Allah. Kita sama-sama masuk masjid. Waktu sholat di masjid, ini contoh saja perumpamaan, saya mendapat pahala 10 misalnya Allah kasih karena saya sholat. Teman saya dapat 10 karena dia juga sholat. Tapi karena saya ajak dia, saya dikasih pahala ekstra sama Allah 10 seperti pahala dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi yanqus min ajri fa'ilihi syai'a." Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala pelaku itu. Jadi dia dapat 10, saya dapat 10, tapi karena saya ajak dia, saya dikasih 10 oleh Allah. Kan gitu. Sama semua ibadah begitu. Kita jadi penyebab orang lain mengerjakan, kita akan dapat pahala. Ini majelis ilmu misalnya, teman-teman ada yang memang sibuk dari kemarin, sebarin kasih teman-temannya, terus datang semua 10 orang, 20 orang, dia panen pahalanya. Dia dapat pahala, dia juga dapat pahalanya mereka. Tanpa mengurangi pahala mereka. Baik, kita kembali ke kasus sholat tadi. Saya sudah dapat pahala, teman saya dapat pahala ekstra karena saya mengajak dia. Sadar atau tidak sadar teman-teman, saya sama teman saya telah dipanen pahalanya oleh imam. Karena imam dapat pahala makmumnya. Sadar atau tidak sadar teman-teman sekalian, hukum syar'i, muadzin panen pahala satu masjid. Karena dia yang memanggil, gitu kan? Dan ada orang yang lebih hebat lagi teman-teman sekalian. Orang yang menyumbang dengan hartanya bangun masjid. Karena semuanya dia panen pahalanya. Mau saya, mau teman saya, mau imam, mau azin, karena dia menyumbang, dia dapat. Dengan apa ini? Dengan harta teman-teman. Dengan harta, gitu kan? Dan perlu kita tahu teman-teman sekalian, potensi yang Allah berikan kepada kita sama loh. Waktu kita sama 24 jam, mata kita sama 2, hidung kita 1. Kalau orang-orang yang mampu itu misalnya berhasil, sukses, baik di pendidikannya, di ekonominya, kekayaannya, mungkin di rumah tangganya, mereka itu teman-teman sekalian sama. Kalau mereka punya waktu 27 jam, kita 24, mungkin mereka punya ekstra waktu. Ini enggak, waktunya sama. Ya, matanya juga 2 sama dengan kita, sama 2 kakinya. Cuma yang penting bagaimana kita memahami masalah itu. Bagaimana kita jadikan itu sebagai landasan. Ya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, itu sampai pada saat dia menjadi berusaha di Mekah, di Madinah, mulai buka usaha, dia datang dengan pakaian di badan. Begitu dia tiba di Madinah, dia nggak ada duit sama sekali. Dipersaudarakan dengan Sa'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad ibn Ubadah. Maka Sa'ad berkata, hai Abdurrahman, saya mencintai kau karena Allah, saya akan, istri saya 2, lihat salah satunya, yang kau cocok saya ceraikan, habis iddah kau boleh nikahi. Saya orang kaya di Madinah, setengah kebun kurma punya saya bagi 2 sama kamu, miliaran ini ambil saja langsung. Tiba-tiba bisa beristri, padahal dia asing di Madinah, tiba-tiba jadi orang kaya karena setengah kebun Madinah, di Madinah dia punya dia. Tapi dia orang mulia, dia mengatakan tidak. Semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Enggak usah ceraikan istrimu, saya juga enggak mau hartamu. Tunjukkan saya di mana pasar. Mulailah Abdurrahman pergi ke pasar. Ini bagi teman-teman yang mengatakan, saya kan tidak punya modal Ustaz. Perhatikan Abdurrahman datang dari Mekah tidak punya modal. 0. Cuma modal di badan. Datang ke pasar Madinah, dia lihat di pasar. Apa sih yang paling banyak orang jual? Oh ternyata cangkul dan kebutuhan perkebunan. Karena di situ ada kebun kurma banyak. Dia datang kepada kios cangkul yang besar, dia bilang, bisa nggak saya Abdurrahman, pendatang dari Mekah, muhajir, dan orang-orang Madinah sudah tahu kalau mereka disuruh bantu oleh Nabi SAW. Saya mau ambil beberapa cangkul, jatuh tempo, besok saya bayar. Kata yang punya kios, silahkan ambil, berapa kau mau? Abdurrahman ambil beberapa cangkul, keliling di pasar tuh, bawa cangkul itu, keliling bawa cangkul gitu kan. Waktu dia keliling-keliling bawa cangkul, dilaku ternyata, dia bisa bayar hari itu, besok lagi gitu. 1 bulan Abdurrahman sudah punya kios. 1 tahun teman-teman, Abdurrahman lihat ada beberapa lokasi di Madinah, tidak ada pemiliknya, padang pasir kosong. Maka Abdurrahman buat pasar. Jadi saya sudah jelaskan di serial Sahabat tentang bagaimana Abdurrahman tahapannya menjadi orang kaya. Dia buat pasar, dikasih gratis, siapa saja pedagang Madinah mau ambil di sini. Kalau ada yang mau menyumbang, silahkan, sedekah, silahkan, dikumpulin sama Abdurrahman. Sampai teman-teman waktu dia meninggal, dia menjadi orang terkayanya Madinah pada saat itu, radhiyallahu anhu, dan gudangnya penuh dengan emas, saking banyaknya emasnya, sampai emas itu sudah melengket satu sama yang lain. Dan waktu mau dibagiin kepada ahli waris termasuk istri dan anak-anaknya radhiyallahu anhum ajmain, itu harus dikampak, dan yang menghantam dengan kampak tangannya sampai memar-memar karena banyaknya harta itu. Tapi Abdurrahman ibn Auf adalah pimpinan orang-orang zuhud di dunia, masyhur gitu kan. Jadi jangan sampai kita salah paham dengan hal-hal seperti ini teman-teman.
Judul kita, katakan iya untuk sukses adalah sempurnakan semaksimal mungkin yang kita bisa jangkau. Merawat diri kita, mendapatkan pendapatan, mencari pasangan, titel pendidikan, ya, pasangan, ya, ibadah, semua harus yang terbaik.